jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk hadir di Majelis Al-Anwar untuk sholawatan bareng, ngaji bareng. Mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di majelis ini, qabul hajat-hajat kita semuanya, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita hadir dalam majelis ilmu, maka niatkan kita ini untuk mencari ilmu. Posisikan kita ini sebagai thalibul ilmi, artinya adalah penuntut ilmu. Kalau sudah posisinya sebagai penuntut ilmu, maka lakukan adab-adab sebagai pencari ilmu. Di antaranya seperti yang saya sampaikan kemarin, muliakan gurunya, muliakan kitab yang kita baca, dan yang juga harus kita perhatikan, harus tetap semangat untuk mencari ilmu, harus rajin dan tekun ketika kita mencari ilmu. Makanya disebutkan di sini la budda min hiddin wa min muwadhabah li talibin ilman wa min mulazamah. Nuntut ilmu itu wajib rajin dan semangat, tekun sungguh-sungguh, terus minat kuat. Harus semangat. Namanya semangat, mau hujan atau enggak hujan tetap ngaji. Makanya kan dalam lagunya Al-Anwar itu yang biasanya saya nyanyikan, masih ingat? Coba yang kompak, hei kawan yuk kita, enggak hafal ini. Hei kawan yuk kita ngaji kepada para kiai, sebagai bekal di saat hujan gak hujan, hujan atau gak hujan, tetap ngaji. Ini menunjukkan semangat kita. Artinya apa? Tekun dan istiqomah. Dan memang istiqomah ini berat. Makanya sampai dikatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena memang istiqomah berat, godaannya juga besar. Bahkan orang yang rumahnya di depan masjid, yang di depan masjid itu ada pengajian, belum tentu dia itu bisa melangkahkan kakinya. Makanya harus bersyukur untuk jamaah yang masih dimudahkan langkah kakinya untuk hadir majelis. Berarti itu termasuk mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah menginginkan kita itu menjadi orang baik. Salah satu caranya dimudahkan melangkah ke majelis, bahkan meskipun jauh. Contoh yang mesti saya ingat ini Mas Putra. Mana Mas Putra? Rumahnya Gresik, coba kemarin hadir, sekarang hadir. Yang rumahnya Star Safira, Nizam Mensen, Cipta Karya, Bohat, Masangan, kadang-kadang justru berat. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Disebutkan lagi di sini, barang siapa yang bersungguh-sungguh dan terus berusaha mencari sesuatu dengan baik, maka pasti dia berhasil sukses. Dan barang siapa yang mengetuk pintu sesuatu yang diinginkan dan terus menerus, maka tentu dibukakan pintunya dan bisa masuk. Jadi kalau kita pengen sukses, harus berusaha. Makanya ada slogan wajada manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses. Karena kalau misalkan gak sungguh-sungguh, tidak bisa. Orang bisa hafal, misalkan hafal bait-bait Aqidatul Awam, kalau dia tidak bersungguh-sungguh gak akan hafal. Tapi ketika ada kesungguhan, hafal.
hum Adamun Idrisu Nuhud Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawud wa Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya. Ini contohnya Aqidatul Awam. Saya ngafalkan itu 1 tahun waktu madrasah, enggak ngafalkan. Setiap memulai pelajaran mesti baca abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimid daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwal. Setiap memulai pelajaran wajib membaca Aqidatul Awam, hafal. Kalau ada usaha pasti hafal, meskipun 1 Al-Quran. Kalau ada usaha untuk belajar bisa hafal. Tapi kalau sudah enggak ada semangat untuk belajar, nggak bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya tadi saya sampaikan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan, akan sukses. Di sini juga dikatakan man talaba syai' wajada wajada, man qara'al baba walajja walaja. Wujudkan citamu dengan kesungguhan, engkau akan mendapatkan kesuksesan. Siapa mengetuk pintu cita-cita terus maju maka bisa menggapainya. Orang kalau misalkan ada sebuah pintu tertutup kemudian diketok terus, kira-kira orang yang di dalam membuka apa enggak? Buka. Makanya pernah dikisahkan seorang ulama besar, awalnya itu bebal, belajar itu enggak masuk-masuk, nasihat yang disampaikan oleh gurunya enggak masuk, susah untuk menerima nasihat, hingga pada akhirnya ulama ini frustasi, pulang. Di tengah perjalanan istirahat di dalam gua. Ketika istirahat melihat tetesan air, netes, tes, tes, netes, tes, merenung. Tetesan air netes ke batu, batunya sampai lubang dalam sekali. Coba bayangkan, kira-kira butuh berapa tahun air menetes ke batu sampai lubang? Lama apa enggak kira-kira? Nah, di situ dia tersadar. Kalau batu saja yang keras berkat tetesan yang sedikit demi sedikit dari air bisa lubang, bisa tembus, berarti memang menuntut ilmu itu butuh kesungguhan. Makanya ulama ini karena belajarnya dari batu, akhirnya diberi nama anaknya batu. Bahasa Arabnya Ibnu Hajar, yang biasanya kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mengarang kitab Bulughul Maram, yang mensarai kitab Sahih Bukhari yang namanya kitab Fathul Bari berjilid-jilid. Luar biasa. Coba bayangkan, hanya karena melihat tetesan air ke batu sampai lubang, langsung timbul semangat balik lagi ke pondoknya ngaji, jadi orang alim, menjadi ulama besar yang sampai sekarang kitabnya itu dibaca. Mudah-mudahan anak-anak kita juga termasuk, okay? Amin ya rabbal alamin. Biqadri ma anta ta'annaita bihi tanalu ma anta tamannaita bihi. Dengan kadar payah dan kesulitanmu, sungguh akan terwujud cita-citamu. Tambah susah, tambah keras usaha kita, maka akan lebih cepat terwujud cita-cita kita itu. Ya, tapi harus sabar. Ya, jangan berudak-beruduk. Biasanya kalau berudak-beruduk tanpa ada rencana, buyar. Adanya majelis bertahan sampai 5 tahun, itu karena apa? Pelan-pelan. Dari 4 orang yang ngaji, kemudian nambah jadi 14 orang. 4 orang salah satunya siapa? Pak Bobi. Betul Pak Bobi? Yang pertama Pak Bobi. Ngaji di pojokan, duduk-duduk, Pak Bobi nggak hadir, tinggal 3. Yang 3 nggak hadir, tinggal saya sendirian. Saya nggak ada orang, saya duduk tetap di tempat. Gak ada orang, saya ngaji sendiri. Akhirnya berikutnya saya balas dendam, Pak Bobi hadir, yang 3 hadir, saya gak datang. Nah itu gak boleh kayak gitu ya. Sampai 5 tahun, sampai akhirnya bisa istiqomah. Kalau gak ada perencanaan, gak ada usaha keras, gak bisa. Makanya ada yang ngomong ke saya, kok hebat ya Majelis Al-Anwar. Ada yang ngomong sampai seperti ini, kok hebat Majelis Al-Anwar bisa melakukan kegiatan rutin setiap Selasa. Coba bayangkan, setiap pekan sekali.
setiap minggu sekali. Coba di mana ada kajian lamanya 3 jam dilakukan setiap pekan, tapi jamaahnya tetap. Coba di masjid mana yang bisa tetap seperti itu? Masjid mana? Al-Madinah. Kau no uang malah ya. Al-Madinah imamnya Pak Munas, jamaahnya Pak Iwan, cuma berdua. Ya. Mungkin awal-awal Masjid Al-Marwah awalnya banyak, betul. Hari berikutnya wes tinggal 11, 12. Tapi nggak apa-apa, tetap meskipun tinggal berapapun, yang penting tetap ngaji. Jangan lupa Selasa depan ngaji dan sholawat kita bertempat di apa sih Bang? Kok susah sih? Iya, Helikonia. Rumahnya, bukan rumahnya, perumahannya Abah Naim, ya, di depan musola apa? Musola An-Nur. Ya, itu nanti judulnya Helikonia bersolawat. Yang dari Helikonia angkat tangan, ada semuanya? Ada. Wah, ini Helikonia. Ini ketua ibu-ibu pengajiannya, ketuanya ada, Bu Erlin. Nah, oh no. Helikonia bersolawat. Wes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man yatamanna qasdahu bila ana bi ghairi jiddin falyakun majnuna. Tanpa payah ingin gapai cita-cita. Kalau misalkan ada orang gak pengen susah payah, pengen dapat diraih cita-citanya, dikatakan di sini, maka dia itu sama seperti orang gila. Gak bisa. Tapi juga tidak hanya tergantung kepada usaha. Ada dua yang harus imbang. Ada usaha, ada doa. Ya. Ada usaha, ada doa. Orang yang berusaha tapi nggak pakai doa, iso. Suaranya masih jelas. Oh, luar nggak ada. Kalau ada orang usaha atau mereka itu belajar sungguh-sungguh tapi nggak pakai doa, itu namanya sombong. Kenapa? Tidak menunjukkan butuhnya kepada Allah. Tapi sebaliknya dia doa terus tapi nggak pakai usaha, itu namanya bohong. Ya, jadi harus imbang doa dan usaha. Ya, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini hajat-hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini dikatakan langgeng dan tetap ulangi pelajaran. Sifat malas maka harus kita hilangkan. Jangan sampai ada rasa malas dalam diri kita kalau kita ini posisinya sebagai penuntut ilmu. Bahkan sempat kemarin saya sampaikan, kalau seandainya ada guru kita menyampaikan pelajaran yang sama 1000 kali dibacakan, misalkan bacaan yang sama oleh guru kita, anggap apa yang dibacakan oleh guru kita itu adalah pertama kita dengar, alah ini aneh, alah yang dibahas ini aneh. Jangan. Itu berarti menunjukkan dia tidak pantas disebut sebagai penuntut ilmu. Tapi anggap, kita simak meskipun diulang-ulang, itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai penuntut ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes gak usah banyak-banyak, saya agak gak enak badan dari kemarin. Dari kemarin di Helikonia, ya. Itu wes gak enak badan. 3 orang itu sakit semua. Anak saya Aski 2 hari sudah gak masuk. Dari hari Jumat sakit. Terus istri baru datang tadi. Makanya saya tadi datanya agak telat, masih nunggu. Gak ada orang di rumah. Baru datang. Harus kontrol 2 dokter. 2 dokter karena mau dioperasi. Putus ligamennya. Jadi nggak bisa, kalau ligamen putus mudah keselio, bisa itu lagi, harus dijahit, harus dioperasi. Ya wis gitu. Doakan ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal
Dan semuanya yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya, lancar semua usahanya, ya, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Bahkan kalau bisa itu, ya, yang hadir di sini ini bisa berjodoh, ya. Abah Ipin misalkan, ya. Abah Ipin ini gini-gini nih, ngelirik kanan, ngelirik kiri. Kadang-kadang WA saya, Ustaz ini cantik enggak, Ustaz? Tak tunjukkan tak? WA-nya ada. Enggak apa-apa, wajar laki-laki, betul? Wajar. Kalau laki-laki ngelirik cewek wajar. Sing aneh itu kalau laki-laki sing dilirik laki-laki, ya, kayak Rafiq ngelirik Fikri itu sering. Itu dua itu, makanya jomblo sampai sekarang. Katanya istilahnya jomblo ila yaumil qiyamah. Ojo kan? Ya, ojo ya. Wes kalau misalkan ada di antara tim Banjari, tim khidmat ada acara, tinggal ngomong. Malu ngomong, saya yang mintakan. Misalkan siapa? Fauzan, ya. Ustaz, saya kok naksir itu, Ustaz. Tak tanyakan. Itu sudah punya cewek, cowok apa enggak, Ustaz? Tak tanyakan. Tapi kalau jawabannya sudah punya, wis mundur alon-alon, ya. Makanya sudah ada lagunya, aku mundur. Enggak apa-apa. Lah iya, enggak apa-apa. Misalkan memang ada yang seperti itu, sampaikan ke saya. Malu, tak tanyakan. Ustadz itu masih kosong kan enggak? Tak tanyakan. Seandainya ada, enggak malu. Saya juga enggak malu, wong saya yang nanya. Paling cuma tak sampaikan di sini. Kemarin ini nanya, malunya paling berikutnya, ya. Enggak apa-apa. Sudah ada. Kemarin ada dari tim Banjari ini yang nanya-nanya ke saya. Tak sampaikan tak? Ngaku sendiri atau tak sampaikan? Aku juga itu, saya di depan itu. Lutfi. Semuanya ditanya. Enggak apa-apa Lut, ya. Daripada kamu mati belum nikah, eman ya, Lut, ya. Enggak apa-apa, itu katanya sudah ditolak 4 kali. Iya Lut, berapa kali Lut? 4 kali. 3 kali. 3 kali cewek ditembak, nolak semuanya. Enggak apa-apa. Laki-laki itu biasa ditolak, ya. Pak Munas aja ya. Pak Munas. Iki ngomong apa iki? Jadi gak nyambung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yes, intinya ayo istiqomah. Mau hujan, enggak hujan, kalau misalkan masih sempat untuk berjalan, ayo usahakan. Wong ini cuma 1 minggu sekali. Kalau di zaman Nabi, para sahabat itu bukan seminggu sekali. Setiap hari ketemu Nabi pasti ada halakoh-halakoh ilmu, pasti ada wahyu yang disampaikan oleh Nabi, ada wahyu baru disampaikan oleh Nabi. Itu setiap hari. Lah kita ini cuma seminggu sekali, alasannya sibuk. Coba kita hitung, ya. Kita hitung, kita ngasih waktu untuk Allah dalam 24 jam itu berapa? Anggap sholat 5 waktu. Satu sholat, misalkan duhur, berapa menit? 2 menit. Kalau sholat di musola sing imamnya Pak Bobi 2 menit. Ya. Sholat misalkan kita berapa menit sholat? 5. Anggaplah 5 menit itu wes lengkap, ya. Yang dibaca sudah Al-Ikhlas, Al-Falaq, zikir. Ya, itu kita anggap 5 menit. Kita sholat 5 waktu, berapa menit? 25 menit. Bayangkan 25 menit untuk Allah, tapi sisanya 23 jam kita gunakan untuk kesibukan kita. Makanya saya bilang, ayo istiqomahkan. Kalau seandainya musim hujan, terus tiba-tiba hujan, ibu-ibu siap tetap berangkat? Pakai apa, Bu? Jas hujannya dipakai, ya. Wong cuma hujan masih air. Dulu Nabi itu ketika berdakwah
Bukan air yang jatuh, tapi apa? Lemparan kotoran, ludah, cacian, makian, dan lain sebagainya. Lah kita ini nyantai, paling cuma hujan. Hujan wis alasannya, hujan Ustaz, online saja. Nek hujan tak pakai online, ya. Matikan lah ini online. Di privasi, ya. Hadir gak apa-apa lah. Wong cuma seminggu sekali. Dan pasti nanti ini sebentar lagi musim hujan. Tiap malam hujan terus. Abah Ipin misalkan, hujan datang nggak bah? Harus datang, ya. Rumahnya Cipta Karya, ya. Biar cepat dapat jodoh. Ya.